Cerita dimulai dengan suasana kebahagiaan sebuah keluarga kecil. Sang suami Kyle dan istrinya Nicole hidup dengan bahagia bersama anak perempuan mereka Justin dan anak laki-lakinya Jason. Mereka saling mencintai dan menikmati setiap momen kebersamaan. Namun takdir tiba-tiba mengubah segalanya. Suatu hari ketika keluarga kecil ini tengah menikmati hari bersama, Kyle, sang kepala keluarga, tiba-tiba mengalami serangan jantung yang mengguncang mereka semua. Kebahagiaan yang mereka rasakan harus terhenti seketika karena cobaan yang tidak terduga ini. Tak lama setelah tahun berlalu, sejak kejadian tragis itu, Nicole dan kedua anaknya memutuskan untuk memulai lembaran baru di sebuah kota asing. Perubahan itu penuh harapan meskipun luka dari masa lalu dalam proses penyembuhan. Saat tiba di rumah baru, belum ada yang mengetahui bahwa Jason membawa senapan yang ingin dia mainkan sembari berharap bisa memulai kembali. Namun Justin tak sengaja mengetahui rencana kakaknya. Kemarahan tiba-tiba memenuhi hati Justin karena ia tidak ingin membawa barang-barang lama ayah mereka ke rumah baru. Karena kesal, Jason lalu melemparkan bola sembarangan yang akhirnya mengenai seseorang tetangga mereka yang bernama Chad. Kejadian ini menjadi awal dari perkenalan tak terduga antara mereka, di mana bola yang terlempar membuka jalan bagi percakapan mereka yang baru saja dimulai. Kemudian setelah momen pindah rumah, Jason dan keluarganya mulai merapikan dan menata rumah baru mereka. Namun dalam waktu singkat, datanglah seorang tetangga baru yang bernama Courtney. Dia adalah seorang wanita yang penuh keramahan dan memiliki hobi bermain futsal. Pada suatu malam setelah pertemuan mereka, Courtney kembali ke rumahnya. Namun tiba-tiba malam itu suasana menjadi mencengkam karena rumah Chad dipenuhi oleh suara-suara aneh yang tak biasa. Penasaran dan agak gugup, Chad memutuskan untuk keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Saat Chad mencapai kolam renang di halaman, keadaan tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Di tengah suasana gelap, Chad diserang oleh seseorang yang tak dikenal, sosok misterius yang tiba-tiba muncul. Serangan itu mengakibatkan Chad terjatuh dan terhempas ke dalam kolam renang. Kekacauan itu berakhir tragis, meninggalkan Chad dalam kondisi yang tak tertolongkan dan menyebabkan kematian. Keesokan harinya, Jason dan Justin memulai hari dengan pergi ke sekolah tempat ibu mereka mengajar. Dalam konteks ini, sekolah itu menjadi tempat di mana Jason dan Justin belajar. Jason mulai harinya dengan penuh semangat di sekolah barunya. Di sana ia bertemu dengan seorang teman bernama Daniel. Keduanya segera berkenalan dan Jason mengetahui bahwa Daniel aktif mengikuti ekskul gulat di sekolah. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk latihan gulat bersama. Selama latihan, Jason juga berjumpa dengan Clara, seorang gadis manis di sekolah tersebut. Kehidupan Jason terus berjalan dan hari berikutnya ia menemui tantangan baru. Tanpa memiliki uang, Jason merasa bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Tapi kemudian Courtney muncul dengan tawaran pekerjaan sambil menikmati minuman. Saat berbincang-bincang, sebuah kejadian tak terduga terjadi ketika minuman yang dipegang oleh Courtney tumpah dan basahi roknya. Jason lalu tak tahan melihat donat di balik rok basah Courtney yang membuat situasi canggung. Namun secara tiba-tiba, mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama. Setelah permainan futsal itu selesai, Courtney memberikan sejumlah uang kepada Jason sebagai imbalan untuk yang dia lakukan. Jason merasa senang mendapat uang tersebut dan saat akan meninggalkan rumah Courtney, Jason memutuskan untuk membersihkan badan terlebih dahulu. Namun Courtney yang penasaran, ia ingin mengambil foto Jason yang tengah asik bermain air. Beberapa waktu kemudian, terlihat Jason sedang bertemu dengan Karen, rekan baru yang diperkenalkan oleh Courtney. Karen nampak penuh semangat saat melihat Jason. Ia kemudian langsung mengajak Jason untuk bermain futsal. Namun Jason dengan sopan menolak tawaran tersebut yang tentunya membuat Karen merasa kecewa. Setelah pertemuan dengan Karen, Jason langsung menemui Courtney untuk mengungkapkan rasa ketidakpuasannya terhadap pekerjaan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Keesokan harinya, Jason berjumpa dengan Daniel, rekan yang sudah lama bekerja dengan Courtney. Jason lalu bertanya tentang pengalaman Daniel dalam pekerjaan itu. Daniel menjawab bahwa ia sangat menyukai pekerjaan tersebut karena hanya dengan bermain futsal, uang selalu mengalir.
Jason terlihat memikirkan ulang opsi untuk menerima kembali pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Jason memutuskan untuk kembali mendatangi kediaman Courtney. Kali ini ia menerima pekerjaan yang sebelumnya telah ditolaknya. Dan sebagai bentuk apresiasi, Courtney memberikan mobil baru kepada Jason. Jason melanjutkan pekerjaannya dengan tekun, melayani kliennya dengan baik. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia memberikan sebagian uang hasil kerjanya kepada Courtney. Courtney melihat kemampuan bermain futsal yang luar biasa dari Jason dan akhirnya memutuskan untuk memberikannya lebih banyak klien. Namun suatu malam saat Jason sedang bertanding futsal dengan klien, suami dari klien tersebut secara diam-diam datang. Kejadian ini membuat Jason kaget dan ia bersembunyi dalam lemari, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan ikat pinggangnya. Sementara klien tersebut melanjutkan pertandingan dengan suaminya di babak kedua. Kejadian ini membuat Jason merasa terancam dan pada esok paginya ia mengutarakan keberatannya kepada Courtney. Jason merasa sangat ketakutan karena insiden tadi malam. Akibatnya, Jason mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun tanpa diduga oleh Jason, keputusannya untuk berhenti menghadirkan seorang tamu yang tadi kenal bernama Benjamin. Benjamin mengancam Jason agar tetap bekerja dengan Courtney. Terjebak dalam ancaman ini, Jason terpaksa melanjutkan pekerjaannya di bawah tekanan Benjamin. Beberapa hari kemudian, ibu Jason tiba di rumah Courtney untuk menghadiri pesta yang sedang berlangsung. Di antara tamu-tamu yang hadir, ada beberapa klien dari Courtney termasuk klien yang hampir tertangkap dengan Jason di rumahnya, yaitu Karen. Di sini, Karen meminta ganti rugi atas masalah rumah tangganya yang kacau, di mana suaminya telah menemukan ikat pinggang milik Jason. Karena hal itulah, Karen telah digugat oleh suaminya, dan ia meminta ganti rugi sebesar $100.000 kepada Courtney. Pada malam harinya, Benjamin yang diutus oleh Courtney bertemu dengan Karen. Benjamin memberikan amplop yang seharusnya berisi uang sebesar $100.000. Namun setelah membuka amplop itu, Karen sangat kecewa karena isi amplop tidak sesuai dengan harapan. Ketika mencoba meminta penjelasan, Benjamin malah mencekik Karen. Dalam pertahanan diri, Karen berhasil membalas dengan menembakkan pistol yang dia ambil dari dalam laci. Hal tersebut kemudian memicu kemarahan Benjamin yang mencekik Karen hingga akhirnya Karen kini telah tiada. Malam itu Benjamin panik dan menemui Courtney untuk meminta pertolongan. Namun Courtney menolak membantu karena menganggap Benjamin terlalu gegabah dalam menyelesaikan masalah. Maksud Courtney di sini sebenarnya hanya ingin mengancam, bukan menghabisinya. Akhirnya Benjamin dibiarkan begitu saja hingga akhirnya dia tak bernapas lagi. Courtney yang melihat keadaan Benjamin memutuskan untuk menghilangkan jasad dengan menyimpannya di bagasi mobil, lalu kemudian membuangnya. Keesokan harinya, Jason dan Daniel terlihat tengah mengobrol di sekolah, merencanakan langkah untuk membongkar kebusukan yang melibatkan Courtney, dan merasa bahwa semua ini ada kaitannya dengan kematian Chad dan Benjamin. Singkat cerita, malam harinya Jason pergi menemui Courtney di rumahnya. Pada saat yang sama, Courtney mendapat kunjungan istimewa dari wali kota. Courtney menyambut tamunya dengan senang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun di sisi lain, Jason diam-diam masuk ke kamar Courtney dan menemukan sebuah buku yang mengungkap keterikatan Courtney pada kematian Chad. Namun, Jason justru tertangkap basah oleh wali kota. Dia mencoba mengambil buku itu, akan tetapi keadaan justru memicu cedera pada wali kota. Saat Jason hendak pergi, Courtney muncul dengan sengaja dan menodongkan kepadanya. Sementara itu, wali kota memutuskan untuk tidak campur tangan dalam urusan mereka berdua dan pergi dari sana. Jason kemudian disuruh pergi ke garasi mobil dan di sana ia diborgol oleh Courtney. Sementara itu, ternyata ibu Jason melihat anaknya dalam bahaya. Ketika ibu Jason mencoba menyelamatkan anaknya, terjadilah adu pukul dengan Courtney. Courtney terluka karena tusukan obeng. Ibu Jason berusaha menyelamatkan Jason dan dalam upaya tersebut, Courtney berusaha menembak mereka. Namun adik Jason yaitu Justin yang datang menghentikan dengan menembak Courtney menggunakan senapan ayah mereka. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Sejak kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Lalu film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should
fuck her in the best.